Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Barusan perjalanannya gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Walaupun hujan ya gitu. Kelihatannya Oli pun sekarang tuh alhamdulillah lebih ceria dari yang kemarin. Eh, saya sangat mengapresiasi juga kepada Oli karena telah menyempatkan waktunya buat datang ke sini buat melakukan sesi konseling yang kedua. Meskipun agak hujan, tapi Oli sempat datang ke sini menyempatkan waktunya. Baik, kemarin kita sudah melakukan sesi konseling yang pertama dan sekarang kita akan melakukan sesi konseling yang kedua yang kita sudah sepakati kemarin dan sudah dijadwalkan. Lalu dalam sesi konseling yang kedua ini sama juga kayak yang kemarin, bahwa ada asas-asasnya dari mulai asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Dalam kontrak waktunya juga sama, sekitar 30-45 menitan. Gimana? Apakah bersedia? Saya bersedia. Baik, di sini juga saya izin untuk membawa catatan ya. Apabila ada hal yang perlu dicatat akan saya catat dan izin juga untuk merekam sebagai laporan buat ke dosen saya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih. Nah, dalam sesi konseling yang pertama kemarin kita sudah menyepakati tugas rumah yang Olik berikan, bahwa Olik itu akan melakukan hal-hal positif dari mulai menyibukkan diri. Bagaimana tugas yang rumahnya udah ini? Udah dilaksanakan gitu? Sudah ya. Gimana Pak? Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau boleh tahu perubahan positif apa yang terjadi pada diri Olive sejak terakhir kali kita ketemu? Saya sudah tidak terlalu memperdulikan sikap orang lain gitu ya. Dan juga saya udah menyibukkan diri dengan cara saya belajar dan juga melakukan kegiatan seperti misalnya itu ekstra gitu ya, menyibukkan diri saya biar gak terlalu dipikirkan. Jadi Olive itu sudah tidak terlalu memikirkan orang ya, dan sudah mulai menyibukkan diri. Baik, lalu adakah pengalaman seminggu ini yang meyakinkan diri Olive bahwa Olive itu menjadi orang yang baru? Ada. Boleh diceritakan? Jadi kan kemarin saya itu menyapa gitu ya ke teman saya, tapi kan tetap dicuekin gitu ya. Dan jadi saya tuh meskipun dicuekin atau apa gitu atau di apa perkataannya itu masuk ke dalam hati atau menyakitkan itu, sekarang saya tuh udah nggak memasukkan dalam hati gitu. Kayak kalau dia nyuekin saya, ya udah gak apa-apa, bodo amat gitu. Jadi saya nggak terlalu peduli lagi sama mereka. Baik, jadi Olive itu sekarang sudah bodo amatan ya gitu, nggak terlalu dimasukin ke hati kalau misalkan ada teman Olive yang sikapnya yang nggak enak gitu ya. Luar biasa sekali ya, berarti seolah terjadi keajaiban pada diri Olive seperti yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya. Anda hebat sekali mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran apa yang mampu membuat diri Olive itu menjadi orang yang baru, yang kayak kemarin. Jadi saya itu jadi orang baru tuh soalnya saya udah nggak aku memasukkan perkataan orang lain gitu, perkataan teman-teman saya kurang enak didengar gitu, saya nggak memasukkan ke dalam hati. Dan juga saya udah gak peduli mau ditemenin apa enggak juga, karena kalau saya ditemenin juga pasti mereka nyuekin saya gitu, jadi gak terlalu peduli lagi lah. Jadi Olive itu lebih fokus mungkin ya sama keberhasilan yang pernah Olive capai gitu ya. Soalnya kalau misalkan
Olive tidak mempedulikan. Jadi Olive itu bisa kayak dulu lagi mungkin dia mendapatkan prestasi ya. Baik jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terburuk Olive, dan 10 itu kondisi di mana Olive itu sudah sangat tidak sakit hati. Ada di posisi skala manakah Anda saat ini? Mungkin ada di skala 7. Skala 7. Kemarin Olive itu di skala 7 ya? Berarti menetap. Baik, itu juga sudah baik ya, menetap itu soalnya nggak turun gitu, alhamdulillah. Dalam catatan saya juga kemarin itu Olive itu kan di angka 7 ya, dan sekarang Olive juga di angka 7. Apa yang membuat Olive itu menetap di 7? Mungkin karena saya masih kepikir sedikit, itu kepikiran perkataan teman saya sedikit, jadi saya masih ada sedih gitu. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Olive itu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Jika seandainya buku ini diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Olive, saya ingin Olive membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Olive bicarakan ke saya tuntas, dan Olive pun mampu mencapai tujuan yang Olive inginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Olive tutup mata dan biarkan Olive rileks dan nyaman. Dan sekarang silakan Olive buka halaman dari buku kehidupan Olive yang menceritakan kisah kesuksesan Olive. Sudah. Sekarang saya ingin Olive membuka mata dan fokus pada halaman buku yang Olive buka. Dan apa cerita yang Olive lihat pada halaman itu? Saya sedang merasakan ketenangan di sekolah. Persisnya di sekolah itu tempatnya di mana? Di kelas. Lalu apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Olive pada halaman itu? Mungkin cerita ketenanganku. Cerita ketenangan. Baik, menarik sekali. Apa yang berbeda cerita ini dari cerita Olive yang lain? Mungkin karena di sini saya merasakan ketenangan lebih dari yang biasanya gitu. Jadi Olive itu merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak terjadi mungkin ya. Kemarin-kemarin tidak terjadi. Apa yang paling Olive rasakan berbeda pada cerita ini? Mungkin karena saya sebelumnya tidak pernah merasakan ketenangan di kelas, tetapi dalam cerita ini saya merasakan ketenangan yang lebih dari biasanya. Baik, dalam cerita itu siapakah orang yang pertama kali menyadari bahwa Olive itu sudah berubah menjadi orang yang sekarang ini? Teman saya. Apa yang teman Olive sadari bahwa Olive sudah berubah? Mungkin karena biasanya kalau ada orang yang ngomong perkataan gak enak gitu ya, saya suka langsung jadi kayak apa ini menangis sedikit, menangis tapi enggak banyak gitu ya. Cuman sekarang mereka bilang kayak gitu, tapi aku ya tenang gitu, gak bereaksi apa-apa. Baik, jadi yang dilihat oleh teman Olive sekarang ketika ada orang yang gimana gitu
itu Olive sudah tidak menangis. Olive sudah kelihatan lebih tenang, gitu ya. Kira-kira apa yang teman Olive katakan ketika melihat Olive itu sudah mulai tenang gitu? Mungkin mereka itu suka berkata kalau melihat saya lebih tenang itu, kamu gak kenapa-napa kan kalau kamu gak kenapa-napa kalau kalau dikatain sama orang lain kan biasanya kamu tuh nangis pas sekarang jadi lebih tenang gitu. Dan saat Olive mendengarkan kata-kata teman Olive, apa yang Olive rasakan? Mungkin agak senang gitu ya karena saya sudah bisa lebih tenang di saat situasi kayak gitu. Jadi Olive itu senang ya ketika teman Olive mendengarkan teman Olive seperti itu. Lalu jika dirasakan di bagian tubuh manakah Olive merasakan perasaan senang itu? Di bagian dada. Sekarang saya ingin Olive untuk fokus pada perasaan itu di bagian tubuh yang itu. Dan sekarang tutup mata dan rasakan benar perasaan senang itu. Apakah perasaan senang itu besar atau kecil? Kecil. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Baik, sekarang fokus pada perasaan senang yang kecil itu dan yang berbentuk. Dan adakah sensasi perasaan itu pernah Anda alami di masa lalu Olive? Ada. Boleh saya tahu persisnya kapan? Waktu saya SD kelas 5. Waktu SD kelas 5. Boleh tahu apa yang terjadi saat SD kelas 5? Waktu saya kelas 5 itu saya merasakan senang gitu ya karena sudah menjuarai peringkat kedua dan juga saya didukung sama teman-teman saya dan saling merangkul lah gitu, saling dirangkul sama teman-teman saya. Apa yang berbeda pada diri Olive saat itu? Di sana saya lebih bahagia sama lebih tenang gitu karena dikelilingi sama teman-teman saya yang baik. Olive merasa senang karena dikelilingi oleh orang baik. Apa yang membuat Olive merasa dilindungi atau dirangkul? Karena setiap ada masalah gitu kita selesainya bareng-bareng gitu, nggak sendiri-sendiri dan juga nggak dicuekin satu sama lain. Jadi rasa senang itu muncul karena Olive berpikir bahwa teman Olive itu sering ada ya dikala Olive merasa terpuruk atau membutuhkannya. Baik, sekarang saya ingin kamu fokus kembali pada perasaan bahagia itu atau senang itu dan bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman lain? Tidak ada. Baik. Olive hebat sekali, ternyata banyak sekali pengalaman keberhasilan yang pernah Olive capai. Contohnya pas Olive kelas 5 pernah mendapatkan ranking kedua dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik.
Baik, sekarang saya mau bertanya, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah Olive merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi Olive yang terbaik, di mana Olive itu sangat tidak sakit hati. Ada di skala berapa posisi Anda saat ini? Mungkin ada di skala 8. Berarti naik 1 tingkat ya. Bagaimana Olive mampu mencapai angka 8 itu? Mungkin sekarang saya itu sudah agak enakan, gak sedih lagi gitu, udah agak senang gitu, dan juga udah agak tenang. Baik, jadi sekarang Olive itu sudah mulai tenang, ya sudah. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Olive supaya dapat naik 1 poin ke atas? Mungkin harus lebih fokus lagi belajar, dan juga tidak agar tidak terlalu dipikirkan lagi sama perkataan teman-teman gitu, biar gak dimasukin ke hati, biar gak sakit hati. Mau fokus lagi belajar? Iya. Apa yang dimaksud mau fokus belajar? Mungkin fokus belajar biar Biar mendapat ini lagi. ya mendapat peringkat lagi gitu. Ketika Olive mengingat keberhasilan Olive yang SD itu, apa yang Olive rasakan ketika mengingat itu? Senang gitu, karena teringat lagi pernah mendapat ranking, dan juga senang bisa bertemu dengan teman-teman saya gitu yang waktu SD. Baik, selain itu kira-kira apa tindakan yang akan dilakukan lagi sama Olive? Adakah ada lagi? Tidak ada. Baik, ternyata Anda sudah menemukan solusi-solusi yang dapat Olive lakukan untuk membuat perubahan pada diri Olive. Baik, kira-kira apa yang perlu Olive lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Olive mencapai tujuan yang Olive inginkan? Mungkin lebih giat belajar dan menyibukkan diri saya dengan seperti latihan relaksasi dan kegiatan lain gitu. Ada lagi? Tidak ada. Berarti Olive itu akan lebih menyibukkan lagi diri ya. Mungkin yang kemarin itu Olive sudah menyibukkan diri ya, tetapi masih kurang mungkin ya. Ada lagi? Tidak ada. Baik, sebelum mengakhiri, sama seperti sesi sebelumnya, saya ingin Olive menuliskan kesan dan pesan Olive selama mengikuti sesi konseling yang kedua ini. Nah, dan menuliskannya dalam boleh dituliskan pesan-pesannya.
Baik, sekarang bacakan yang sudah Anda tulis. Terima kasih, karena berkat konseling ini saya sudah merasa lebih tenang saat menghadapi perkataan buruk yang dikatakan oleh teman-teman saya. Mungkin Eh, Baik, saya senang sekali ternyata Olive mendapatkan banyak hal positif dari sesi kita hari ini. Ya. Baik, Olive, saya ingin membacakan hasil dari pengalaman sesi konseling kedua hari ini ya. Untuk Olive, saya sangat senang sekali karena hari ini kemajuan sangat terlihat sekali ya pada diri Anda. Terus Olive juga menceritakan bahwa Olive itu mampu mengerjakan tugas rumah yang kemarin ya. Dan Olive pun menceritakan bahwa pengalaman keberhasilan pada masa lalu ya memiliki pernah menjadi juara kedua ya. Terus mungkin tadi juga Olive memberikan tugas rumah ya bahwa Olive itu akan lebih menyibukkan diri lagi gitu, dan juga akan melakukan latihan relaksasi supaya Olive semakin tenang mungkin ya. Supaya Olive juga bisa ada di skala 9, yang mana skala 9 itu tujuan Olive ya pada sesi pertama, bahkan Olive itu pengen berada di skala 9. Semoga nanti di konseling yang ketiga Olive bisa ada di skala 9. Baik, sepertinya sesi konseling kedua kita akhiri. Dan nanti kalau misalkan ada perubahan-perubahan positif, nanti Olive melapor ke saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.